marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah al-badaru alaina min saniyatil wada jaban syukru alaina madalilahina ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban al-badru alaina min saniyatin wada wajib syukru alaina madalillahi ta'ala marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Sekarang hadap ke Ustadz Basuni semuanya, hadap sini semuanya, gitu ya. Acara selanjutnya adalah tausiah sekaligus doa oleh Ustadz Haji Hadi Basuni. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengucap salam itu hukumnya Wajib. sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Pada saat anak-anak Ustadz Basri tadi mengucapkan salam lengkap enggak? Lengkap ya. Ya, kalau lengkap berarti dapat 30 pahala. Begitu juga dengan yang muda. Nah, kalau hanya assalamualaikum, katanya Rasulullah, lahu asyar, dia hanya mendapatkan 10. Assalamualaikum warahmatullah, ya, dapat 20. Tapi kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat salasun, mendapatkan 30. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Di kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan kita semuanya bisa berkumpul di TPQ HM. Ya. Apa HM itu? Hidayatul Muttaqin. Dan ingatlah bahwa anak-anak hadir kali ini adalah kenikmatan yang luar biasa dan patut disyukuri. Apalagi ada apalaginya, apalagi dalam rangka mengingat, memperingati kelahiran seorang manusia terkasih, manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi akhirul anbiya. Apa akhirul anbiya? Nabi yang terakhir, penutup dari nabi-nabi yang sebelumnya, penutup dari para rasul yang sebelumnya. Nah, kalau sebagai penutup berarti tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dan ingatlah bahwa nabi kita itu terlahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, atau juga disebut dengan tahun gajah. Tahun gajah. Ingatlah, kenapa kok disebut manusia yang luar biasa, manusia yang mulia? Ternyata ya, Nabi kita Nabi Muhammad itu sudah tersebut di kitab-kitab sebelumnya. Di kitab Injil juga sudah ada, cuman di situ tidak tertulis Muhammad, tapi Ahmad, tertulis Ahmad. Dan luar biasanya lagi, menjelang kelahiran Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad bin siapa? Bin Abdullah. Ada beberapa tanda-tanda yang luar biasa akan lahir seorang manusia pilihan. Ada 6 tanda. Tanda yang pertama adalah di mana kota Makkah adalah kota yang gersang, kota yang panas. Menjelang kelahiran Rasulullah, menjelang Nabi Muhammad, ternyata hujan lebat luar biasa dan mulai tumbuh tumbuhan-tumbuhan. Pada saat itu Ustadz yang menyampaikan, Ustadz Abdul Hadi waktu itu menyampaikan, ada yang kalau sudah Maulid Nabi ada yang mengumpulkan buah-buahan. Itu apa simbolisnya? Bahwa pada saat kelahirannya, menjelang kelahiran Rasulullah, tumbuhan yang berbuah yang sebelumnya gersang tidak berbuah menjadi berbuah. Itu yang pertama, tanda menjelang kelahiran Rasulullah. Yang kedua, singgasana raja, yang saat itu raja ini adalah raja yang luar biasa, raja yang memiliki kekayaan dan istananya luar biasa. Singgasananya bergoyang. Apa bergoyang itu? Kayak kena lindu. Singgasananya yang besar, kalau digerakkan orang 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak bergerak. Tapi pada saat itu bergoyang. Dan sekaligus di sana, di Persia sana itu ada sebuah api. Yang api itu sudah
luar biasa, 1000 tahun lebih tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Bayangkan berapa tadi? 1000 tahun apinya tidak pernah padam, yang disebut dengan api Majusi. Di mana tadi? Di negara mana? Persia. Di mana itu Ustaz Persia? Nanti yang pegang HP dilihat di petanya. Persia itu di mana? Ya, di Persia, gitu ya. Itu yang pertama. Ada juga yang di sana, di sekitar sana, di Jazirah Arab sana ada sebuah danau. Danau itu tidak pernah asat. Oh, enggak pernah asat itu. Enggak pernah habis airnya. Sepanjang tahun, musim kemarau, musim hujan, airnya tidak pernah habis. Dan itu dikultuskan. Apa dikultuskan itu? Didewa-dewakan. Danau itu disembah oleh manusia, didewa-dewakan. Bahkan ya, kalau anak-anak anak perempuan ya, yang sudah gadis-gadis, supaya tambah cantik-cantik, ya, yang sudah remaja, yang sudah agak dewasa, supaya awet tua, awet muda, bisa mandi di danau itu. Jadi dikultuskan. Maka pada saat itu menjelang kelahiran Nabi, oleh Allah airnya habis, alias asat. Yang selama ini tidak pernah asat, yang tidak pernah terkurangi airnya, ya Allah mencoba mencabut, ya, menghilangkan air tadi itu yang keempat. Dan yang kelima ini ada hubungannya dengan tahun gajah tadi itu. Di saat itu Allah mengirim burung ababil. Apa burung ababil itu? Burung yang dikirim oleh Allah, burungnya kecil-kecil, burung ababil itu. Dan pada saat itu didatangkan ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk melindungi Ka'bah. Melindungi Ka'bah. Karena Raja Abraha, raja yang luar biasa, pada saat itu pernah iri. Iri kepada siapa? Iri kepada ketenaran Ka'bah. Banyak orang dari negara-negara lain datang ke Ka'bah. Di sana karena belum datang Islam, mereka melakukan tawaf, gitu ya, melakukan putaran dengan mengatakan ya Lata, ya Uzza, ya Manan, ya Lata, ya Uzza, ya Manan. Siapa itu? Itu patung-patung yang mereka sembah, diberi nama dengan Lata, diberi nama dengan Uzza, dan diberi nama dengan nama Manan. Siapa mereka itu? Ternyata nenek moyang mereka yang saat itu menjadi orang-orang soleh, tapi disematkan ke patung, nyembahnya ke patung. Dan semuanya orang-orang di sini tertarik dengan Ka'bah. Maka Raja Abraha iri. Itu Ka'bah, Mekah, kota Mekah, kok bisa didatangi orang banyak sekali, gitu ya. Maka berusahalah, ya, Raja Abraha ini membangun sebuah istana yang harapannya didatangi oleh orang-orang di sekitarnya sana. Tapi ternyata hanya didatangi sebentar saja. Setelah itu habis yang mendatangi, tetap tertarik ke Ka'bah. Maka Abraham marah. Pasukan, siapkan gajah. Kita akan hancurkan Ka'bah. Tapi luar biasa,
belum sampai, sekali lagi, belum sampai menghancurkan Ka'bah, Allah sudah mengirim pasukan burung ababil yang ukurannya kecil tapi membawa batu-batu atau kerikil-kerikil yang lebih besar dari ukuran burung itu, yang diriwayatkan di situ batu itu dari neraka. Maka semuanya pasukan ababil tadi itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Bukankah kamu memperhatikan bagaimana Allah mengirim burung ababil? Ayat berikutnya bagaimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al ya. Pasukan gajah itu dikasih lemparan apa tadi? Batu yang dari neraka tadi itu. Dan luar biasanya pada saat batu-batu itu mengenai gajah, tembus apa? Tembus. Ya, kalau gajah ukurannya kecil atau besar? Besar sampai tembus dan langsung tergeletak kejet-kejet gitu ya. Apa kejet-kejet itu? Iya, kejang-kejang karena tidak kuat menahan panasnya tadi batu tadi itu ya. Batu. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar yang bercahaya bintang besar yang luar biasa, yang biasanya hanya terang begitu saja, tapi pada saat itu terangnya luar biasa. Itu tanda-tanda sebelum lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka semuanya pada bertanya-tanya, ada apa ini? Api Majusi yang 1000 tahun tidak pernah padam, akhirnya padam. Danau A yang semula tidak pernah kering, walaupun musim kemarau, akhirnya kering kerontang, tidak ada airnya sama sekali. Bahkan patung-patung yang ada di Ka'bah bergoyang dan roboh sendiri. Itu luar biasanya. Jadi sekali lagi, Nabi kita itu bukan Nabi sembarang Nabi, tapi Nabi yang luar biasa. Kelahirannya saja sudah ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar. Bahkan setelah lahir, saya lanjutkan sebentar lagi. Setelah lahir ada tanda yang luar biasa. Apa itu? Kalau di Arab sana, seorang ibu biasanya hari-hari pertama itu anaknya tidak disusui sendiri, tapi mencari ibu susuan. Dan ibu-ibu yang menyusui anak orang lain itu keliling dari jazirah yang lain, dari tempat kota yang lain, ya, minta untuk mencari bayi-bayi yang baru lahir. Pernah dengar siapa yang pernah menyusui Nabi Muhammad? Aminah. Siapa Aminah? Aminah ibunya Halimatus Sa'diyah. Ingat peristiwa itu, rombongan orang-orang dengan membawa unta masing-masing dengan suaminya. Ibu-ibu yang baru melahirkan, anaknya masih kecil, pergi keliling mencari anak-anak bayi yang mau disusui. Ternyata Halimatus Sa'diyah ini diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Diuji ternyata
mohon maaf, tidak bisa mengeluarkan air susu. Sedih sama teman-temannya, bahkan menyusui anaknya saja sudah tidak kuat, tidak bisa. Sampai yang lainnya itu begini, Sadia, Halimatu Sadia, kenapa kamu gak pulang saja? Wong kamu menyusui anakmu saja tidak bisa. Yang lainnya sudah mendapatkan bayi-bayi untuk disusui, hanya satu ini yang tidak bisa belum mendapatkan bayi untuk disusui. Ternyata ada kabar seorang bayi, yang bayi itu mohon maaf mungkin tidak dari keluarga tidak kaya, jadi tidak ada yang mau ngambil pada saat itu. Maka dengan bismillah, ya, dengan niatan yang baik, Halimatu Sadia itu mengambil bayi itu. Siapa bayi itu? Nabi kita, Nabi Muhammad. Diambil, masih niatan, ya, masih melihat bayinya Nabi Muhammad. Mohon maaf, air susunya luar biasa banyak. Yang semula tidak meneteskan, akhirnya luar biasa. Dan maka diambillah Nabi Muhammad, ya, bukan hanya Nabi Muhammad yang disusui anaknya yang semula di perjalanan tidak disusui, akhirnya bisa disusui. Itulah anak-anak, luar biasa kalau kita mengenang kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad ditunjuk menjadi seorang nabi, ya, seorang nabi. Dan ingatlah untuk apa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini. Katanya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Katanya Rasulullah, aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Makanya kita umatnya harus punya akhlak yang baik. Jadi sekali lagi, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kita ingin meniru dan mencontoh Nabi kita, paling tidak akhlaknya harus baik. Sekarang ini ucapannya anak-anak itu, wow, menyedihkan, ya. Apalagi kalau sudah main game, gamenya ada suara-suara yang macam-macam, ya. Kalau di game itu kalau kalah ada suara, ada keluar sendiri, ya. Kebun binatang itu, hewan-hewan di kebun binatang disebutkan apa itu? Ada kalau di sini di sawah ini. Jangkrik. Wah. Apalagi semut. Nah, yang disebutkan gitu. Nah, dijaga mulutnya. Apalagi matanya, pandangannya juga. Ya, apalagi tangannya tidak usil, kakinya tidak mudah menendang orang lain dan sebagainya. Baik ya. Jadi itu mungkin yang bisa Ustaz Basri sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa ya. Ayo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami umatnya Nabi Muhammad
umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama beliaunya di surganya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami mohon bantuan lagi pada Ustaz Basuni. Ini ada uang nih Ustaz, dengan kasih pertanyaan tadi nanti dikasih satu lembar yang bisa menjawab ya. Angkat Ustaz. Hah? Angkat dulu. Ya angkat tangan dulu, yo yang bisa menjawab dikasih uang, ayo. Angkat tangan. Nanti yang dilihat Ustaz Basuni ternyata duluan, maka ditunjuk. Jangan langsung menjawab ya. Ya, kalaupun ada yang tidak terlihat, mohon dimaklumi. Jangan dijawab dulu ya, jangan dijawab dulu. Ustaz Basuni mau berdiri kayaknya kok. Nggih. Perhatiin. Monggo. Semutan. Ya, pertanyaan yang pertama. Pada tanggal, bulan, dan tahun apakah Rasulullah Ayo, jangan dijawab dulu. 12 Rabiul Awal. Tahun? Tahun gajah. Tahun gajah. Yang Tepuk sudah- tangan. Yang sudah menjawab Tidak boleh. boleh ya. Siapakah nama nama ayah Nabi Muhammad? Rizka Abdullah. Oke, ini. Jangan dijawab dulu ya, jangan dijawab dulu setelah ini ya. Buat umroh. Ya, berikutnya nama ibu Nabi Muhammad. Itu yang kaos putih. Kaos putih, kaos putih. Yes, right now. Ayo sini ke depan, ke depan, ke depan. Oke. Yes right. Berikutnya Ayo. singgasana raja manakah yang saat menjelang Jangan dijawab kelahiran dulu. Rasulullah bergoyang? Loh. Yang lain dari mana? Singgasana kerajaan mana? Kalau tidak tahu ditambah satu lagi. Ayo. 2.000 real. Ada? Persia. Dapat Oke, 2.000. Persia. 2 juta, 2 juta. 2 juta. Berikutnya, sebutkan satu tanda-tanda peristiwa menjelang kelahiran Rasulullah. Satu saja. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Siapa itu? Apa? Apa? Apa Malika? Oh, mau tahu. Jawabnya apa Malika? Minta uangnya. Oh iya, betul. Pinjam satu ya. Oh, iya. Oke. Ya. Nanti nggak dipanggil ayah nanti. Ya, ayo satu tandakan ada 6 peristiwa tadi. Sebutkan satu saja. Sebutkan satu saja. 6 peristiwa tadi loh yang dipaparkan Ustaz Basuni. Sebutkan satu saja. Ayo. Yang belum. Ya. Api tidak padam. Maksudnya api apa tadi? Api apa ya? Ayo. Danau apa itu ya? Ya.
Ya apa dulu? Enggak apa-apa, enggak usah ragu-ragu dulu. Nyesel nggak mendengarkan. Sebentar. Danau yang ya akhirnya asad. Oke, danau A. Oke. Ada lagi? Patung-patung yang di Mekah. Ya. Oke. Oke. Baik. Ada lagi? Ayo. Yang tidak pernah padam. Padam. Api yang tidak pernah padam. Akhirnya padam. Api apa namanya? Api majusi. Oke, api majusi. Loh, tinggal satu. Oke. Tahun depan lagi. Berikut yang terakhir. Di dalam surat apa peristiwa tentang pasukan gajah yang diserang? Ini sudah jawab belum tadi? Sudah jawab. Jangan jawab dulu. Sudah jawab. Apa? Alfil. Udah Alfil, oke. Baik, terima kasih. Istirahat. Angkat tangannya, kepalanya tundukkan, matanya pejamkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallimu. Bagaimana pembagiannya? Duduk dulu, semua duduk dulu ya. Duduk dulu. Dan boleh pulang dulu. Ya, Beriman. Musik Pak, musik. Ya dia dong di apa? Bawa ke belakang. Yang depan akhir.